Selamat datang lagi di Deep Dive. Kali ini kita bakal nyelam ke satu sumber yang menarik banget nih. Oh ya, sumber apa tuh? Ini transkrip podcast lokal dari Subang. Buat anak SMA di sana, topiknya sistem komputer. Tapi fokusnya itu gimana sistem komputer nyambung ke kehidupan sehari-hari di Subang. Wah, menarik. Jadi bukan teori doang ya? Ya, itu dia misinya. Kita mau bedah intinya. Hardware, software, sama brainware. Terus kita lihat gimana konsep ini tuh ya hidup gitu di Subang. Dari sawah sampai pelabuhan barunya. Oke, siap ya. Mari kita bongkar. Siap. Jadi sumber ini bilang sistem komputer itu intinya 3 hal yang jadi satu. Ada hardware, ini wujud fisiknya ya. Iya, yang bisa dipegang lah ya. CPU, RAM, monitor gitu. Betul, tapi di sini disebut juga contoh lain, kayak drone pertanian atau robot industri. Itu kan fisik juga. Bener juga. Jadi nggak cuma komputer meja ya. Terus yang kedua, software. Ini instruksinya, programnya. Kayak Windows, Android, atau aplikasi kasir yang dipakai di toko-toko sana, sampai software buat logistik di pelabuhan. Oke, jadi otaknya gitu ya yang ngasih perintah. Nah, dan yang ketiga, brainware. Ya, kita ini, penggunanya. Sumber ini nekenin ketiganya ini, hardware, software, brainware, harus nyambung. Harus kerja bareng, gitu. Iya. Kayak badan, pikiran, sama jiwa lah ya harus seimbang. Dan yang bikin sumber ini bagus, kayaknya dia langsung kasih contoh nyata di Subang ya. Persis. Itu dia poinnya. Jadi nggak ngawang-ngawang. Misalnya nih, hardware. Disebutin tuh, traktor digital di sawah. Oh, yang buat pertanian modern itu ya? Iya. Terus sensor kelembaban tanah. Mungkin buat nanas Subang yang terkenal itu. Terus ada lagi robot industri, sistem konveyor otomatis di kawasan industri baru. Teknologinya udah sampai situ ya. Software kan? Nah, bener banget. Itu juga dibahas. Sumbernya nyebutin contoh software juga kan? Kayak aplikasi pertanian cerdas gitu. Iya, disebutin tuh. Aplikasi yang bantu petani Subang, mungkin buat prediksi cuaca, atau malah bantu pasarin nanasnya online. Wah, keren itu. Terus di Patimban, pasti softwarenya lebih rumit lagi ya? Iya, disebut software manajemen pelabuhan yang kompleks. Buat atur jadwal kapal, lacak kontainer. Kebayang kan ribetnya? Wah, termasuk aplikasi dari Pemkap juga disebut. Ada juga aplikasi e-government, terus pariwisata digital. Mungkin buat promosi teater atau tempat lain, sekaligus mudahkan layanan publik. Jadi software ini beneran jadi otak di balik operasinya ya? Jadi jelas ya, hardware dan software ini udah jadi bagian penting banget di berbagai sektor di Subang. Terus elemen ketiga nih, brainware. Ini kita, orang-orangnya. Sumber ini ngomong langsung ke pendengarnya, anak-anak SMA itu. Bilang kalau kamu sebagai calon brainware masa depan Subang punya banyak peluang. Peluangnya spesifik nggak disebutin? Spesifik, kayak jadi teknisi komputer, programmer bikin aplikasi lokal, analis data buat pelabuhan Patimban, pasti butuh banyak tuh. Masuk akal. Terus apa lagi? Operator sistem di industri, pemasar digital buat bantu UMKM Subang, sampai jadi wirausaha digital, bikin startup solusi lokal gitu. Harus aktif. Ini nyambung ke gambaran lebih besarnya nih. Kenapa sih pemahaman soal hardware, software, dan peran kita sebagai brandware ini jadi kunci? Tepat, apalagi kalau lihat arah Subang ke depan. Sumbernya nyinggung soal smart city kan? Iya, disebut sekilas. Nah, konsep smart city itu kan intinya integrasi teknologi buat ningkatin kualitas hidup. Transportasi cerdas, energi cerdas, pemerintahan cerdas, semuanya itu butuh sistem komputer yang solid. Maksudnya gimana tuh kaitannya sama HSB tadi? Ya contohnya, transportasi cerdas. Butuh sensor lalu lintas hardware, terus algoritma buat prediksi macet atau atur lampu merah, software. Dan tentu aja ada orang yang merencanakan dan mengawal sistemnya, brainware. Oke. Jadi balik lagi ke sinergi 3 komponen itu ya? Iya, selalu kembali ke situ. Hardware, software, brainware yang bekerja sama. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari sumber ini, jelas banget kalau sistem komputer itu bukan lagi barang aneh atau cuma ada di kota besar ya. Di Subang aja udah jadi bagian denyut nadi sehari-hari. Betul, dari Nana sampai pelabuhan internasional. Memahami HSB ini, terutama peran kamu sebagai brandware, itu kayak buka kacamata baru buat lihat perkembangan daerah sendiri kan? Setuju. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat kamu pikirin. Sesuatu yang muncul setelah kita bedah sumber ini. Apa tuh? Di luar jalur karir yang tadi udah disebutin ya. Coba deh renungkan. Gimana pemahaman mendalam soal interaksi hardware,
software, dan peran kamu sebagai brainware, ini bisa memberdayakan kamu secara pribadi. Maksudnya, memberdayakan gimana? Ya mungkin buat kontribusi dengan cara yang beda, yang nggak kepikiran sebelumnya. Atau buat inovasi kecil-kecilan di lingkunganmu. Atau paling nggak jadi warga yang lebih melek, lebih kritis, dan proaktif gitu dalam menghadapi transformasi digital yang lagi jalan terus di Subang ini. Menarik. Jadi nggak cuma soal kerjaan ya, tapi soal gimana kita sebagai individu bisa ikut berperan aktif di tengah perubahan ini. Iya, coba deh pikirkan tentang itu.